saya di sini untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu sejarah lisan. Di sini kan, jadi aku tuh ngambil temanya tuh sejarah lisan karena ngambil temanya itu gempa. Kebetulan gempa juga itu sumbernya tuh banyak dan kebetulan ini saya nemu Bapak ya. Mungkin bisa perkenalkan dulu Bapak. Oh ya, nama saya Sayudi. Alamat saya di Potrobayan, RT 02, Kelurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Bandung. Mungkin pas itu Bapak pas ngalamin gempa pas itu umur berapa? Waktu gempa 27 Mei 2006 itu saya umur 44, ya 44 tahun waktu itu. Berarti pas itu gempanya 27 Mei ya Pak? Iya, gempanya 27 Mei 2006, hari Sabtu. Sekitar pukul jam berapa Pak itu? 6 kurang, 5, jam 6 pagi kurang. Jam 6 pagi. Itu tanda tanyanya tuh gimana Pak? Kalau waktu itu kami kebetulan malam Sabtu, malam kejadian gempa itu kami kan ngoncori sawah. Itu sawah pulang jam 3 pagi. Nah, waktu pulang kami langsung tidur, tahu-tahu kami udah itu goyang guncangan gempa itu. Terus kami keluar sama anak saya lewat samping. Yang paling dekat kami keluar kan lewat samping. Nah, setelah kami keluar kok banyak debu kayak kabut gitu loh Mbak. Ternyata di samping rumah saya, rumahnya udah pada roboh. Jadi kabut debu itu karena apa ya, debu dari reruntuhan bangunan pun. Jadi kan kayak kabut itu. Waktu itu ya sekitar jam 6 kan. Pas itu emang belum ada peringatan dari pihak PMKG-nya Pak? Enggak ada. Nggak ada, berarti secara tiba-tiba banget ya, nggak ada kayak siaga berapa gitu, belum ada berarti? Enggak ada. Waktu itu kan pemerintah sendiri fokusnya menangani meletusnya Merapi waktu itu. Jadi meletusnya Merapi, jadi gempa itu nggak terdeteksi mungkin ya, karena semuanya fokus ke penanganan erosi Merapi itu kan, erupsi Merapi itu waktu itu. Berarti pas itu posisinya jam 6 ya, jam 6 kurang dikit. Ya dikit. Itu tuh orang belum pada bangun semua ya berarti ya Pak? Ya sudah ada yang bangun. Udah, ya paling ke sawah ya? Ya ke sawah mungkin, yang mau ngajar mungkin ya sudah siap-siap mandi ya. Sudah siap-siap mandi. Hari Sabtu. Sabtu. Waktu itu kan belum ada 5 hari kerja lah. Sekolah kan masih full dari hari Senin sampai Sabtu. Kebetulan waktu gempa itu anak saya yang besar juga kelas 3 SMA. Nah, waktu gempa itu anak saya sudah keluar ke rumah temennya yang dekat satu kampung sini. Itu kami nyari, nggak ada. Ternyata keluar. Itulah gempa waktu itu. Pas itu kan udah itu gempa, proses evakuasinya tuh gimana? Warga-warga tuh larinya pada kemana Pak? Itu langsung gede apa masih kecil sih? Pas itu gempanya pertamanya tuh benar-benar kencang banget apa gimana? Itu kan ya besar, cuman kan berapa ada terus. Jadi waktu kejadian gempa pertama, rumah yang belum roboh itu kan gempa susulan terus menerus Mbak. Gempa susulan terus menerus. Nah, waktu kejadian gempa itu kan kami keluar, ingat orang tua saya yang beda RT lah itu, dan ingat neneknya sini juga masih di dalam kamar. Setelah nenek saya
saya evakuasi keluar, terus kami keluar nengok orang tua saya yang lain rumah sama masih satu pedukuhan beda adik. Nah waktu itu saya keluar sana, waktu mau ke sana ini rumah sini loh, warga sini ada yang apa ya istilahnya juga kena runtuhan rumah, gencet. Tapi kami kan ya maaf ya, kami kan lebih mementingkan keluarga kan, keluarga dulu, kami lihat dulu keluarga orang tua saya gimana. Nah, setelah orang tua saya selamat, kami ajak keluar di jalan, terus kami kembali ke rumah, lihat situasi rumah juga kan, ternyata juga rumah kami ya juga jebol kan. Waktu pertama kami keluar, yang belakang, yang depan sudah, tapi yang belakang belum keluar sampai gitu. Terus waktu itu kami muter-muter lihat warga yang di pedukuhan sini, lihat ternyata memang semua rumahnya pada jebol. Dan waktu itu sinyal kan masih bisa, sinyal untuk hubungan ke luar itu masih bisa. Tapi setelah jam 8 kan sudah nggak ada sinyal lagi waktu itu. Jam 8, sekitar 8, sekitar jam 8 kurang lebih lah, sudah nggak ada sinyal lagi. Waktu itu kami masih bisa menghubungi saudara saya, kakak saya yang di Lampung untuk. Pas itu respon dari pemerintah Jogja itu langsung cepat apa? Langsung atau gimana Pak? Berapa jam? Kalau hari Sabtunya ya belum ada respon yang ya, karena semuanya kan mungkin masih memikirkan keluarganya sendiri kan. Jadi dari pemerintah kalau Sabtu itu ya belum apa istilahnya untuk tanggap darurat kan belum ada ya. Nah, kebetulan setelah itu kan hari Minggu baru ada kegiatan dari pemerintah, tapi waktu hari Sabtu belum ada. Dan waktu itu kan Sabtu malam Minggunya kan hujan kan Pak. Hujan. Nah waktu Sabtu itu kami mengevakuasi korban gempa yang sakit. Itu kami kumpulkan jadi satu di pintu masuk dusun gitu, kalau mau ke sini. Yang di depan itu. Dekat mie ayam itu loh. Iya. Itu kan ada kantor kehutanan tuh, balai apa itu. Nah di situ kami kumpulkan di situ. Dapat tahu nanti misalnya ada bantuan mobil untuk evakuasi yang ke rumah sakit kan lebih cepat gitu, karena kalau masuk ke sini kan juga susah. Waktu itu yang jalan ke sana kan ada runtuhan, runtuhan rumah, jadi kan susah juga gitu. Mungkin aku tuh penasaran, itu tuh penyebab utamanya kan gembanya gede banget yang viral kan Pak, pas 2016. Itu tuh apalagi setelah tsunami di Aceh ya, 2 tahun setelah tsunami di Aceh kan katanya itu kirain tsunami ya Pak. Aku pernah dengar dari cerita-cerita orang tuh katanya tsunami, ternyata tuh gempa. Orang-orang tuh katanya udah lari ke bukit semua ngamanin, ternyata gempa gitu. Ya, aku pernah dengar. Memang kan ada isu dengan ada gempa itu kan ada isu tsunami. Tapi isu itu kan mungkin dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan. Kemungkinan itu. Nah, kebetulan kalau di sini kan dekat sungai kan. Waktu itu kami dengan salah satu warga itu ngomong-ngomong, isu tsunami coba Pak tengok aja ke sungai. Kalau tsunami otomatis air mengalirnya kan di yang seharusnya ke barat itu kan berbalik kan. Ternyata enggak di situ. Air sungainya masih normal mengalir. Jadi kan cuma isu aja. Tapi memang warga sini banyak yang lari ke utara. Ada yang bawa motor, ada yang jalan. Memang itu tsunami aja waktu itu. Tapi kami lihat cuma untuk pakuan karena sungai itu. Berarti enggak
akhirnya kami ngomong sama warga kalau itu enggak tsunami karena air sungainya masih biasa mengalir. Jadi kalau tsunami kan mesti berbalik, yang harusnya ke barat mesti ke timur. Ya kemarin balik arah ya Pak. Yang aslinya biasanya satu arus, jadi mesti balik arusnya Pak. tabrakan. Iya, tapi itu enggak normal seperti itu. Kalau boleh tahu tuh, itu gempa itu tuh penyebab utamanya apa? Kok bisa terjadi gempa gede banget tuh? Bapak tahu nggak? Mungkin kira-kira apa? Mungkin dari orang yang pas itu punya wawasan gede jadi tahu penyebab utamanya mungkin, atau enggak dari orang yang udah ahli mungkin penyebab utamanya apa? Ya, katanya itu lempengan, sesar itu lempengan, itu kan patah. Iya. Jadi akhirnya menyebabkan gempa karena patah kan turun kan, lempengannya turun menyebabkan gempa itu. Itu kata di surat kabar atau di media ya waktu itu. Nah terus kalau bercanda gempa itu kan itu ya. Terus waktu itu kan setelah gempa kan beberapa bulan gempa kan ada KKN juga di sini. KKN bantu dari UPN. Nah, sama dosen pembimbingnya kan kami ngomong-ngomong kalau gempa ini untuk gempa. Terus waktu itu memang ada dari negara mana yang itu mengukur itu loh Mbak, habis gempa loh mengukur untuk melihat titik mungkin ya, kami nggak tahu itu. Berarti ada orang ahli yang dari luar negeri ke sini ngecek langsung keadaan. Itu dari sepanjang Sungai Tempuran, kebetulan di sini kan dekat tempuran sungai antara Oyo dan Sungai Opak itu di sini. Itu tuh aku penasaran, Oyo sama Opak tuh maksudnya apa? Itu nama sungai apa? Nama sungai. Nama sungai. Kalau Oyo itu kan sungai aliran dari Gunung Kidul. Kalau Opak itu kan dari utara. Nah, dan di sini tempat pertemuan dua sungai itu. Nah, jadi misalnya Gunung Kidul hujan, sini nggak hujan, bisa banjir sungai. Gunung Kidul hujan, di sini nggak hujan, bisa banjir. Iya. Karena dari atas Gunung Kidul kan turun. Turun sini, alirannya mengalir ke sini kan sungainya, air hujan itu. Itu pula sini nggak hujan, kalau utara hujan, ini juga banjir. Tapi kalau parahnya itu kalau sama-sama banjir itu yang paling parah itu besar itu antara Sungai Oyo dan Opak itu sama-sama banjir itu besar sekali itu. Pas itu tuh wilayah yang paling parah yang terjadi gempa kayak banyak korban di mana Pak? Di sini termasuknya? Kalau di sini rumah memang parah semua Mbak, yang merusak itu hampir 99,8% lah yang rumahnya roboh. Ini Bapak dulu roboh juga semua? Iya, ya roboh. Makanya dulu waktu gempa itu kan dulu itu loh, bekas itu kan bekas tempat pertemuan, bantuan dari LSM yang bantu itu bantuan untuk pertemuan itu istilahnya apa ya, untuk pertemuan lah, bantuan untuk pertemuan. Itu di situ tuh waktu gempa kan kami juga nggak punya kan untuk pertemuan, jadi ada bantuan rumah, tapi rumah kan cuma bambu, terus atapnya dari asbes itu waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa untuk sarana pertemuan ya, gitu. Pas itu kalau boleh tahu korbannya berapa Pak? Kalau di sini 13 ya. 13. Ada balita 1, terus ada yang udah ada yang balita cuma 1 yang balita, tapi 13 korbannya. Pasti kebanyakan tuh orang tua ya Pak yang nggak bisa lari, apa gimana? Karena ya orang tua itu karena
mau keluar itu tertimpa itu itu pilar rumah itu. Ada yang belum tua, soalnya waktu itu masih Pak RT saya waktu itu. Pak RT saya itu mau keluar ketibanan balap ini loh, balap tol itu ya cuma itu. Jadi karena ada juga yang sudah keluar kembali ke dalam, istilahnya untuk ngajak keluar orang tuanya selamat, dia malah yang kena juga ada itu. Memang ada di sini yang gitu. Berarti 13 itu korban luka-luka semua ya Pak, alhamdulillah. Meninggal langsung. Oh meninggal. Langsung di tempat itu. Jadi di tempat itu meninggal. ya karena bangunan gede-gede banget ya Pak, cor-coran kayak gini langsung. Tapi ada juga Mbak, ini loh, ini yang orang tua, itu kan cuma suami istri ya. Suami istri itu, tapi meninggalnya bukan di sini, tapi meninggalnya di sana, di evakuasi, tempat evakuasi itu. Yang satu, yang duanya juga di situ. Berarti setelah dievakuasi baru meninggal. Karena ya gimana ya, sini remuk ya Mbak. Terus sini juga patah ini lah, kaki yang laki-laki itu patah, ini tangan patah. Kebetulan waktu itu setelah kami kembali ke awal ya, setelah kami lihat orang tua saya kan nengok di situ bantu untuk evakuasi itu. Jadi mau keluar, dia mau keluar itu kena tembok itu. Jadi ya apa ya, balungan yang rumah itu kena. Jadi kami untuk mengangkat orang yang itu kan kami harus untung dibantu oleh warga sekitar ini yang sebenarnya kan dalam itu Pak, kami taruh di situ waktu itu. Terus yang laki-laki yang suaminya itu baru mau bangun, jadi kaki yang satu masih di atas tempat tidur, yang satu udah menginjak lantai. Nah itu yang laki-laki itu kakinya patah semua itu, sama tangan, makanya saya kasihan itu. Kami tahu sebenarnya waktu di sana itu yang istrinya kan udah meninggal, kasihan itu kalau nanti ikut anaknya, kasihan juga anaknya. Tapi ya gimana lagi, terus saya bilang sama suaminya, selain itu kan Pak D, maaf ini Bu D meninggal gitu. Itu namanya kalau yang laki-laki kan Parjono, kalau yang perempuan Puninem udah meninggal gitu. Itu kan bilang gitu. Setelah itu kan kami jam berapa ya, kita jam 2 mungkin. Jadi semua jenazah yang korban gempa itu kan kami makamkan di pemakaman ya. Dan waktu pemakaman itu, waktu sama ngedu itu ada kan masih Ya, gempa susulan situ kan. Itu kan pada naik. Jadi waktu ada gempa susulan ya pada naik. Jadi kan agak lama kan waktu itu. Nah, kami kumpulkan jadi satu deret, bukan satu yang tapi satu deret itu. Itu yang korban gempa itu. Kalau korban ininya Pak, korban luka-luka gitu kira-kira sekitar berapa orang? Banyak Mbak, banyak Mbak. Kami mungkin ada sekitar 70 ada lah, kurang lebih 70. Ada juga yang itu kan rumahnya roboh, dicari-cari ya nggak kelihatan kan. Tapi itu malah diinjak-injak terus, Mas. Nggak tahu kalau itu karena kurukan apa. Nggak kelihatan. Bata itu kan mungkin nggak tahu lah. Tapi akhirnya juga selamat tapi dia. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu di tempat cucunya di Solo Tigo. Karena di sini kan udah penuh di rumah sakit. Bantul udah penuh rumah sakitnya. Akhirnya dibawa ke sana. Akhirnya selamat juga. Tapi mungkin maaf, pas itu keluarga Bapak selamat semua kan?
luka apa, Alhamdulillah. luka ada yang luka, Alhamdulillah. 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 Kayak langsung keluar semua ya evakuasi. Alhamdulillah. Waktu itu kena paku juga nggak terasa sakit loh Mbak. Iya. Injak paku gitu loh. Kayak udah saking paniknya ya yang Iya, nggak tadi ngerasain sakit. waktu kami keluar itu kami sebenarnya kan ya apa ya istilahnya cuma panggang gitu ya, bambu kan, bambu sama apa itu mungkin ada pakunya tapi ya kena paku ya nggak ngerasa sakit. Iya. Rasanya kayak apalah misalnya dulu kenapa nggak sakit tapi sekarang ketiban pecahan genteng aja sakit ya. Waktu itu nggak terasa sakit karena keadaan itu. Keadaan. Ya, karena keadaan. Pas itu berarti bapak udah jadi kepala dukuh. Sudah 16 tahun. 16 tahun. Oh. Berarti bapak udah lama banget ya. Ya, mulai tahun 1990 kami jadi dukuh. Jadi dukuh 2006, 16 tahun terlalu. Pas itu di sini kayak makanan-makanan kayak kekurangan nggak apa dari pemerintah, ada pendistribusian makanan nggak kayak di sini buat ke sini kayak korban. Kan pasti susah ya, kayak udah begini semua loh, kayak mungkin mau kerja ya takut, banyak keluarganya yang ditinggal, pasti kan semuanya kayak kerjaan mau nggak mau berhenti. Iya. Waktu itu kan waktu gempa pertama ya setelah rem korban dimakamkan, terus akhirnya ada timbul rasa itu kan solidaritas kan, ada yang punya beras, ada yang punya hari ini kan dijadiin satu, dimasak bareng-bareng waktu itu. Ada hampir 3 hari lah tuh Mbak, sebelum ada bantuan dari pemerintah dan dari swasta ya. Itu jadi gotong royong lah, ada yang punya sarimi maupun ada yang punya beras, akhirnya dikumpulkan sama-sama untuk dimasak, terus diantar ke pekarangannya masing-masing ya kalau rumahnya kan, karena waktu itu ada pengungsian tapi kan ada juga yang tidak mau ke sana kan. Berarti kalau nggak mau ke sana kan rusak semua, terus gimana itu? Ya cuman di sana saya ya cuman di pekarangan aja. Di depan. Ya untuk atapnya ya seadanya, mungkin ada debit yang habis untuk debit biasa itu kan bisa untuk dipasang untuk kan kanan kirinya terbuka tapi kan dari atap kan bisa untuk berteduh. Kan tadi Bapak bilang di awal kalau misalkan setelah jam 8 sinyalnya udah hilang ya Pak, sinyal handphone. Selain sinyal tuh kayak misal air, listrik itu kira-kira masih ada nggak Pak setelah kejadian? Listrik kan putus ya. Oh, kalau air? Air sumur-sumur pada saat Iya, kering. semua. Kering. Terus gimana tuh Pak Nah, cara waktu ini? itu Tapi kan dekat sungai. sungai ya, cuman waktu itu kan masih ada yang dekat sini sumur yang masih bisa belum saja, belum kering. Jadi di situ kan untuk kameramen minta di situ. Nah, kalau listrik ya gelap Mbak, Udah full gelap semua. Apalagi malam minggunya itu kan hujan Mbak. Jadi 27 Mei malam, pas malam minggunya itu kan hujan dari apa ya, habis maghrib begitu, Isya itu hujan, di sini hujan. Padahal kami kan nggak punya apa-apa istilahnya. Kebetulan kami untuk atap ya, waktu itu kan kami, anak kami 2, istri sama orang tua kami 2, sama kami 1, jadi ada 7 kan. Kebetulan kami kan ketempatan khas dusun itulah, dingklik itu loh, dingklik panjang itu, kursi panjang itu loh. Kami tata untuk orang tua itu loh, biar untuk apa istilahnya tiduran lah.
Nah waktu itu atapnya kami pakai dekrit yang biasa untuk apa mepe jemur gabah itu loh Pak. Oh iya. Nah itu, nah waktu itu hujan, nah kebetulan entah nenek orang tua saya, bapak saya, atau ibu saya itu bilang kok sing celkit gitu lah, mungkin kan gatel lah karena memang jumlahnya itu kami pakai untuk untuk jemur. Kemis satu kali Jumat kami jemur gabah. Mungkin kena tugi-tuginya itu loh. Oh iya. Itu gatel, ya memang gatel ya karena hujan kan apa ya itu. Nah waktu itu malam-malam ada suara itu Mbak, kayak dentuman itu. Susulan gempa malam-malam pikiran saya karena di daerah Gunung Kidul kan ada tempat yang untuk latihan dulu TNI. Apa mungkin ini latihan apa ya? Saya pikirnya gitu. Tapi saya nggak membayangkan kalau gempa gitu loh. Karena kok jadi sebelum itu kayak dentuman meriam itu, gelar itu lalu getar itu, itu jeda waktu, intervalnya waktu itu paling setengah jam, 15 menit, 15 sampai setengah jam itu, terus itu dentuman itu, susulan gempa kecil itu, gempa kecil. Gitu. Sampai berapa bulan itu sampai hampir 4 bulan 3 bulan tuh. Iya, lama. Jadi mungkin sampai November itu. Itu. Nah, soal itu bantuan, nah itu bantuan ya, kembali ke bantuan itu awalnya itu. Jadi kalau soal bantuan, memang pertama kami dan pemerintah kan pertama itu kan hanya mendapat bantuan tenda berapa ya, pertama itu satu kalau nggak dua tenda itu ya untuk kemah itu Mbak. Ya akhirnya saya pasang di sini satu saya pasang di KT yang lain Pak. Cuma 2. Setelah itu ganti hari kan baru ada bantuan Februari, bantuan dari luar ada, baik itu makanan yang telah dimasak seperti apa nasi bungkus itulah. Obat-obatan. Waktu itu kalau obat-obatan setelah itu banyak sini kan ada dari rumah sakit mana itu ada, yang dari luar juga ada pasang di sini. Kalau nggak salah itu dari Arjunegito itu di sini, dari Arjunegito dan dari rumah sakit luar daerah dari Jawa Tengah mungkin lah, itu udah ada pos di sana juga. Dan itu juga ada setelah itu beberapa hari bantuan ada berupa dari PMI untuk sumur, ada juga airnya itu loh. Tapi sebelum dari PMI ada itu dari yayasan apa itu ngasih bantuan itu air pakai tangki itu. Tangki. Nah, kebetulan saya taruh di sini karena pakai bak itu loh, pakai bak plastik loh Mbak. Jadi di situ waktu itu berapa hari sekali datang itu ngasih air ya untuk masak, juga ada yang untuk mandi terserah, tapi ngambilnya di sini waktu itu. Gitu. Kalau air yang sumur yang sat tadi yang akhirnya diminta sama tetangga kan akhirnya sat juga. Jadi kalau orang laki-laki mungkin mandi di sungai nggak apa-apa ya. Tapi kalau perempuan kan tidak ya kan, itu kan dekat sungai. Tapi kalau laki-laki mungkin nggak apa-apa mandi, mungkin mandinya agak pagi-pagi atau agak malam kan nggak ada orang lihat. Tapi kalau perempuan kan ya kurangan kan.
pas itu kan pada rusak semua, itu perbaikannya berapa bulan Pak? Ya pasti kan, apalagi pekerjaannya terhambat, terus buat bangun rumah lagi rumahnya rusak, bangun lagi itu gimana? Bapak kan rumahnya rusak semua, apa Iya. ini Bapak rusak semua aslinya? Ya kebetulan dulu itu kan ada rumahnya kan ada yang rumah cubu, Mbak. Jadi kan kalau cubu kan nggak rusak, cuman ngecat aja, miring gitu. Bahkan dari dulu kan jadi bisa untuk numpuk nimbun apa istilahnya barang lah. Iya. Barang misal mari kan bisa untuk itu. Tapi kami juga pakai ini tenda ini untuk depan itu waktu itu kami depannya cubu itu kami bikin atap pakai deklit itu karena untuk masak ya, Mbak. Iya. Untuk masak. Dan waktu itu kan sering dari LSM kan kesini dong, Mbak. Iya. Menanyakan dan juga memberikan bantuan. Kami yang paling lama memberikan bantuan itu dari YTB, Mbak. Itu gimana? Ya, YTB itu ACT YTB itulah. Jadi dari suatu kumpulan atau apa itulah YTB. Yayasan Tanggap Bencana itu loh, Yayasan Tanggap Bencana YTB. Itu lama sekali di sini. Dan waktu itu ngasih bantuan, ada sembako, beras, sembako dan juga alat-alat lainnya. Nah, itu. Berarti rehabilitasnya tuh kira-kira berapa minggu atau bulan ya Pak? Di sini Waktu berarti itu kerjasama gitu. Waktu itu kan uang untuk rekonstruksi kan sekitar Desember atau apa itu baru cair. baru keluar kan dari pemerintah bantuan untuk rekonstruksi 15 juta itu loh. Per kepala Per rumah. 15 juta. Iya, per rumah bantuan itu 15 juta. Itu per rumah bukan per kakak ya. Kalau per kakak nanti yang kakak satu rumah dua kakak. Jadi ya, satu rumah tiga kakak bisa dapat 3. Itu kan 15 juta. Tapi kan dulu itu ada loh. Waktu itu jadi ada juga yang rumahnya itu mungkin tak atau gimana, ada satu rumah karena waktu itu bantuannya 30 juta waktu itu dari pemerintah, akhirnya kan dirobohkan juga ada, Mbak. Jadi kalau rumahnya itu memang cuma retak-retak apa kan akhirnya dirobohkan karena bantuannya waktu itu kan ada isu 30 juta bantuan rumah 30 juta, akhirnya 15 juta lah. Tapi alhamdulillah. Tapi bantuan itu cukup karena apa? Karena bahan itu kan masih ada, bata-bata kan masih bisa dipakai. Terus cuma renov paling kita membutuhkan genteng. Kalau yang balungan busuk, kayu-kayu itu kan ada yang masih bisa dipakai, ada yang tidak. Ada yang pakai, ada yang tidak. Dan mungkin kusen-kusen seperti pintu kan masih ada yang dipakai atau tidak. Yang akhirnya bisa jadi bekas runtuhan gempa bisa dipakai lagi. Jadi kan tinggal beli besi, nambah-nambah besi, semen. Itu kan kalau besi kan kita harus beli ya. Tapi kalau bata kan masih bisa menggunakan bata yang lama. Itu dan nambah-nambah lainnya. Itu. Gitu udah. Terus aku kemarin tuh kan dari sebelum di sini kan aku itu yang jaga portofolio loh Pak. Itu Jadi aku itu. kan
ya sedikit nanya-nanya, katanya itu kayak menimbulkan trauma ya, katanya setiap ada truk kirain gempa gitu di jalan, kata mas itu. Karena gempanya itu bukan goyang gini, jadi gini, naik turun. Oh naik turun, berarti ngumbul pak. Iya, naik turun bukan gini, jadi gini. Oh, kayak gelombang gitu ya? Kayak gelombang itu. Bukan yang goyang kanan kiri. Bukan, jadi Ya biasanya kan goyang ya. Iya goyang. gempanya itu gini, dimtrok lah. Oh, Gitu. Jadi gempanya itu bukan goyang, tapi naik turun lah istilahnya, itu dimtrok itu. Ya pantas ya, itu semua ngumbul semua, rusak Iya, semua. rusak. Makanya itu karena gempanya itu bukan gempa yang goyang. Itu karena naik turun dikocoknya itu lah. Akhirnya kan makanya rumah yang pagi itu belum roboh, akhirnya gempa susulan jam 8, jam 9, 10 itu akhirnya rumah yang akhirnya roboh Iya, juga. di antruk, ibaratnya di antruk ya Di pak. truk itulah itu. Kalau goyang mah sekedar goyang terus udah stabil ya. Tak tapi kalau di truk kan akhirnya diam. Ya dari bawahnya pasti gitu. Makanya waktu itu waktu gempa itu, kalau soal bantuan ya mungkin sudah berapa hari baru bantuan ada, baik itu bantuan pakaian ataupun bantuan makanan, bantuan lain-lainnya baik dari LSM maupun pemerintah. Kalau pemerintah kan namanya PMI ya, Iya. kalau LSM kan lewat LSM masing-masing. Pas itu Sultannya langsung turun ke sini nggak pak? Pas itu melihat keadaan di sini. Biasanya kan Sultan sering nengokin ya kalau ada bencana kayak gitu. Kalau itu nggak mungkin perhitungannya yang parah mana gitu. Oh nengokin ya. Itu waktu itu Bapak Bupatinya kan Pak Idam sama Bupati Bantul waktu itu pas gempa itu. tapi Pak ada pendataan gak sih kalau dari Bapak kan keluarganya banyak nih, pendataan misalkan Bapak ini belum ketemu gitu, ada pendataan Warga yang hilang. warga ya hilang luka-luka gitu-gitu dari Bapak ada atau Enggak, kalau yang gimana? luka kan kami tahu kan ya, waktu di pengungsian waktu gempa itu kan kami ngerti, oh saya keluarga ini itu yang sakit ini kan kita tahu. Kalau yang hilang nggak ada gitu. Tapi dari atas ada minta laporan misalkan Ada. data warga gitu yang yang misalkan hilang diminta laporannya, yang meninggal, yang sakit itu memang diminta. Terus rumah yang rusak berat, rusak ringan. berarti bukan cuman warga tapi rumah-rumahnya juga didata. Pendataan. Jadi pendataan waktu itu ya sama Pak RT. Berarti per RT bikin Iya. laporannya. Jadi misalnya RT ini di rumahnya yang punya rumah kan di ABC ya. Iya. Kan kita itu jadi, tapi juga itu Mbak, gempa ini juga ada susah dan senang. Ya tapi ya sebanyak susahnya ya. Susahnya karena rumah yang dulu besar kan akhirnya bangunnya jadi kecil ya kan, nggak sebesar waktu Sebelumnya. gempa. Tapi yang dulu nggak punya rumah bisa dapat bantuan rumah. Jadi setara ya. Karena bantuan rumah itu kan bantuan dari SM kan ada itu yang bukan dari pemerintah ya, mungkin dari pemerintah lewatnya, tapi itu kan dari dana dari lain lah, untuk dari SM itu ada kan. Misalnya kan seperti P2KP, terus bantuan apa juga ada, rumah-rumah itu kan ada. Misalnya satu rumah 3 kakak itu kan ada satu rumah tambahan itu ada.
yang belum tercover untuk minimalisir ada kan juga ada gitu. Ya mungkin cukup kayak gitu aja pertanyaan dari kami. Mungkin nanti kami butuh sumber lain, mungkin ini sekian sumber yang dari Bapak. Terima kasih banyak ya Pak, semoga sehat selalu. Sama-sama, mohon maaf kalau mungkin Iya. banyak salah Ya, dalam udah. kami mengutarakan ya. Iya, cukup kok, karena ya Bapak mengalami secara langsung loh, kayak jadinya menurut aku informasinya cukup akurat dan valid sih menurut aku. Itu aja Pak.